Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jurnal yang kita bahas yang berjudul Implementasi Matriks dalam Kriptografi Hillkeeper dalam mengamankan pesan rahasia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Afia Deni dengan NIM akhir 3064 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Catherine Juliana dengan NIM 232410103004. Perkenalkan, saya Nandini Putri Adifajana dengan NIM 232410103024. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas nanti. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua implementasi konsep, yang ketiga contoh implementasi, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk poin pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos yang memiliki arti menyembunyikan rahasia dan grafein yang artinya menulis. Kriptografi sebagai salah satu cabang matematika mengkaji banyak hal yaitu keamanan suatu informasi, otensifikasi data, tingkat keabsahan data, dan kerahasiaannya. Proses kriptografi umumnya terdiri dari enkripsi, yaitu mengubah informasi yang dapat dipahami menjadi tidak dapat dipahami, dan deskripsi, yaitu mengubah informasi yang tidak dapat dipahami menjadi dapat dipahami. Proses ini membutuhkan prosedur dan kunci dalam sistem yang disebut cipher, melibatkan unsur seperti plaintext, ciphertext, algoritma atau cipher, dan key. Dalam kriptografi, keamanan informasi diperkuat dengan menyandikan pesan atau data menggunakan teknik encoding. Metode ini melibatkan pengolahan password dengan operasi matriks tertentu yang mempengaruhi tingkat kesulitan dalam membaca pesan. Baik, selanjutnya yaitu implementasi konsep. Implementasi konsep untuk proses enkripsi Hillkeeper yang pertama yaitu menentukan plain text. Setelah menentukan plain text tersebut dibagi menjadi per blok yang disesuaikan dengan banyaknya blok matriks kunci K. Yang kedua yaitu menentukan matriks kunci K, di mana harga determinan K harus bernilai ganjil baik positif maupun negatif. Dan yang ketiga yaitu melakukan proses enkripsi Hillkeeper dengan C sama dengan KP modulus 30. Yang kedua yaitu implementasi konsep untuk proses deskripsi Hillkeeper. Yang pertama yaitu mencari harga determinan K, kemudian mencari inverse matriks K. Yang kedua menentukan pesan sandi atau ciphertext. Dan yang ketiga, ciphertext tersebut dikonversi menjadi angka-angka dengan nilai 0 sampai 29 dengan modulo 30. Semua angka atau bilangan disusun sedemikian rupa menjadi beberapa blok. P sama dengan K inverse C modulus 30. Berikutnya memasuki penjelasan pada yang pertama ini ada proses enkripsi. Langkah pertama yang dilakukan adalah input matriks K. Nah, di sini datanya masih berupa plaintext. Lalu plaintext akan dikonversi dalam bentuk nilai. Selanjutnya yaitu disusun dalam bentuk matriks plaintext. Lalu hasil susunan matriks plaintext akan dikerjakan dengan rumus yaitu matriks ciphertext sama dengan matriks kunci dikali matriks plaintext dengan modulus 30. Lalu hasil dari pengerjaan rumus tersebut akan dikonversi dalam bentuk huruf berupa ciphertext. Untuk berikutnya yaitu proses dekripsi. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu menghitung inverse dari matriks kunci. Nah, di sini data sudah berupa ciphertext. Lalu ciphertext akan dikonversi dalam bentuk nilai. Selanjutnya yaitu disusun dalam bentuk matriks ciphertext. Lalu hasil dari susunan matriks ciphertext akan dikerjakan dengan menggunakan rumus matriks plaintext sama dengan inverse matriks kunci dikali matriks ciphertext dengan modulus 30. Lalu hasil dari pengerjaan tersebut akan dikonversi dalam bentuk huruf. Nah, hasil dari konversi ini disebut dengan plaintext. Baik, selanjutnya yaitu contoh implementasi proses enkripsi. Berikut ada pernyataan seorang perwira TNI Angkatan Darat mendapatkan perintah dari Jenderal TNI terkait penarikan pasukan bersenjata di wilayah perbatasan Pulau Sebatik.
Di wilayah ini sering terjadi sengketa terkait perbatasan, dikarenakan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah ini berupa patok. Tidak ada garis perbatasan yang sangat jelas antara kedua negara di wilayah ini. Perintah yang dikirim oleh Jenderal TNI tersebut adalah segera tarik pasukan, sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menyiapkan strategi yang tepat untuk melakukan serangan. Agar perintah tersebut tidak diketahui pihak musuh, maka pesan tersebut dikirim dalam bentuk ciphertext. Berikut merupakan pemecahan implementasi dari proses enkripsi. Langkah-langkah pemecahannya yaitu yang pertama adalah tulis plain text atau perintah pesan asli segera tarik pasukan. Selanjutnya yaitu konversi plain text dalam bentuk bilangan atau angka-angka dan atau simbol-simbol sesuai ketentuan dalam tabel berikut. Jadi angka huruf A dimulai dari angka 0. S yaitu 18, E4, G6, E4, R17, A0. Selanjutnya huruf E 19, A0, R17, I8, A0. Selanjutnya kata pasukan. Ini strip yaitu 26, P15, A0, S18, U20, K10, A0, N13. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu pesan asli atau plain text tersebut akan menjadi deretan bilangan, yaitu 18, 4, 6, 4, 17, 0, 26, 19, 0, 17, 8, 0, 8, 10, 26, 15, 0, 18, 20, 10, 13. Langkah yang keempat yaitu tulislah deretan angka pada poin tersebut di atas menjadi matriks dengan ordo 2x10 sehingga menjadi matriks seperti berikut. P sama dengan matriks 18, 4, 6, 4, 17, 0, 26, 19, 0, 17, 8, 0, 26, 15, 0, 18, 20, 10, 0, 13. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu ambil sebarang matriks kunci K ordo 2x2 sehingga det K sama dengan 1 atau determinan K sama dengan negatif 1. Misalnya matriks kunci K yaitu K sama dengan matriks 3, 1, 5, 2. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu perintah yang dikirim ke perwira TNI Angkatan Darat tersebut berupa ciphertext yang berbentuk matriks C sama dengan KP, yaitu C sama dengan KP mod 30. Sama dengan matriks 3152 dikali matriks 18, 4, 6, 4, 17, 026, 19, 017, 8, 026, 15, 018, 20, 10, 013, mod 30. Jadi ini nanti hasilnya yaitu dengan cara 3 dikali 18 dan ditambah 1 dikali 8. Selanjutnya itu menghasilkan matriks 62, 22, 44, 27, 51, 18, 19, 98, 67, 0, 64, 106, 40, 82, 50, 85, 36, 170, 115, 0, 111, mod 30. Selanjutnya ini 62 dibagi 30 sama dengan 2 menghasilkan sisa 2, jadi ditulis 2. Selanjutnya 22 dan 44 dibagi 30 hasilnya 1, sisa 14. Dan selanjutnya 27, 21, 18, 8, 7, 04 dan seterusnya. Selanjutnya langkah yang ketujuh yaitu pesan sandi atau ciphertext yang didapat adalah 2, 22, 14, 27, 21, 18, 8, 7, 04, 16, 10, 22, 20, 25, 6, 20, 25, 0, 21. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu pesan yang dikirim berupa pernyataan angka yang ada di nomor 7 dan yang yaitu aturan konversi untuk membaca pesan sandi tersebut adalah A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3 dan seterusnya. Dari barisan angka-angka di atas, maka pesan sandi yang masuk pada perwira TNI Angkatan Darat tersebut adalah CWO, tanda seru, VSI, HAE, KI, KWU, ZGU, ZAV. Jadi nomor 9 yaitu matriks kuncinya adalah K sama dengan matriks 3152. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh implementasi dari proses deskripsi.
Di situ ada pernyataan, seorang istri mengirim pesan kepada suaminya di mana pesan tersebut ditulis dalam bentuk pesan sandi dengan tujuan agar tidak menimbulkan kesan risih. Pesan sandi tersebut adalah 1540289 Selain pesan sandi, sang istri juga mengirimkan aturan konversi yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, sampai Z sama dengan 25. Underscore sama dengan 26, tanda seru sama dengan 27, titik sama dengan 28, dan tanda tanya sama dengan 29, sesuai dengan aturan pada tabel 3.1. Dan juga suatu matriks kunci K sama dengan 7, 13, 1, 2, agar pesan tersebut bisa terbaca dengan baik. Nah, di sini ada pemecahan implementasinya. Yang pertama langkah-langkahnya yaitu kita tulis dulu pesan sandinya, sehingga matriks dari ciphertextnya adalah sebagai berikut. C sama dengan 154028910453323 04416 dan 80. Matriks kunci K yaitu 7, 13, 1, 2, dan kita inverskan menjadi 2 min 13 min 1, 7. Yang kedua yaitu mencari atau mengecek pesan yang asli plain text dengan cara P sama dengan K inverse C modulo 30. Kita masukkan kedua matriksnya dan kita kalikan dengan modulo 30. Kemudian hasilnya jadi matriks 9, 0, 6, 0, 26, 7, 0, 19, 8, dan 27. Langkah yang ketiga, matriks P ditulis dalam bentuk memanjang, dan terakhir yaitu sesuai dengan aturan konversi pada tabel 1, maka pesan sang istri kepada suaminya adalah JA, GA, spasi, HA, TI, tanda seru. Memasuki kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian jurnal tersebut, yaitu matriks persegi berordo n kali n dengan n merupakan ukuran dari block teks yang akan dienkripsi, dapat dijadikan kunci dalam proses mengirim dan membaca suatu data, baik itu pesan, informasi, dan perintah yang sifatnya rahasia. Data hanya terbaca dengan baik dan benar jika pengirim atau sender memberikan informasi terkait matriks kunci, aturan konversi, dan juga tata cara penyusunan ciphertextnya, sehingga akan menjadi blok-blok tertentu yang berbentuk matriks. Proses enkripsi dan dekripsi dengan algoritma Hill-Zipper sangat disarankan untuk digunakan dalam mengirim suatu data, terutama data yang bersifat rahasia, agar tidak diketahui oleh pihak-pihak luar yang tidak berkepentingan, terutama pembobol sandi seperti hacker atau cracker. Kriptografi Hill-Zipper dapat memproses suatu data dengan jumlah yang tidak terbatas. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka keamanan suatu data sangat bergantung pada tingkat kesulitan operasi matriks yang digunakan. Jadi semakin ordonya itu semakin banyak, maka akan semakin susah pesan rahasia tersebut untuk disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.